lihat duit pejabat sampai berlemari-lemari. Mau tahu seberapa banyaknya duit para pejabat? Lihat nih ya, hitung tuh, berapa lemari, kemudian ada berapa laci. Itu setiap laci penuh dengan gepokan duit, warnanya merah semua itu. Coba pikirkan, itu baru satu orang. Sementara berapa banyak pengelola negeri ini yang melakukan hal yang sama. Dan saya pikir itu uang yang disita itu adalah uang yang sisa. Yang sudah sulit kemana ini mau disimpan. Udah kesulitan buat nyimpannya gitu. Saking banyaknya, saking bejibunnya itu duit sampai kesulitan buat nyimpannya. Kalau kita merasa susah cari duit, ngap-ngapan cari duit, ya bagaimana nggak ngap-ngapan? Orang duitnya ditimbun di situ. Dan itu bukan oleh 1-2 orang. Ratusan orang yang menimbun uang yang seperti itu. Bagaimana kita di sini nggak ngap cari duit? Duitnya kemana? Nggak ada, susah nyarinya. Yang ngumpul semua di situ, ditimbun semua di situ. Duit tidak beredar di masyarakat bawah. Jadi bukan omong kosong kalau misalnya ada yang mengatakan negara kita ini kaya raya. Andaikan tidak dikorupsi, maka setiap satu orang warga negara Indonesia itu bisa mendapatkan minimal 20 juta. Dan itu baru hanya dari satu sektor saja. Tapi ya, karena mafianya lebih sadis daripada begal, akhirnya kekayaan negara itu tidak bisa digunakan untuk kepentingan negara. Justru kita yang sebagai rakyatnya menjadi sapi perahnya, terus diperas untuk membayar pajak. Korupsi di Indonesia ini sudah bencana yang sangat luar biasa gitu. Saya tidak ingin membahas itu, soalnya sedih jadinya. Serius banget. Nawaitunya menjadi pejabat, menjadi apapun ternyata untuk kaya gitu kan. Bukan untuk berdedikasi diri gitu. Yang ini yang mungkin menjadi keprihatinan kita. Saya sempat kejar tadi gitu ya. Kok bisa seperti itu gitu ya. Saya malah tidak yakin kalau para penegak hukum dan undang-undang di negeri ini tidak tahu siapa-siapa saja dan kemana duit itu, kekayaan negara itu mengalirnya. Karena tiap 5 tahun sekali atau tiap pergantian pemimpin itu pasti muncul koruptor yang baru. Koruptor di negeri ini sungguh sangat berkembang biaknya luar biasa. Tumbuh subur dari generasi ke generasi. Hukum dan undang-undangnya dibikin selemah-lemahnya. Sehingga mereka ini bisa bebas melakukan apa saja. Karena hukum dan undang-undang ini tidak berlaku bagi mereka itu. Apalagi agama. Agama bagi mereka itu sudah diabaikan. Cuma selimut doang. Biar dilihat sama orang itu bagus. Biar dilihat sama orang itu kelihatan solehnya. Kelihatan orang baiknya. Maka realita jika ada orang yang mengatakan bahwa negeri ini belum terbebas dari penjajah. Negeri ini masih dijajah. Siapa penjajahnya? Siapa yang menjadi kolonialnya?